tahu aja sih ya yang bening-bening, yang ganteng-ganteng langsung aja melek gitu. Dokter Richard apa kabar? Baik, baik, Oh baik, baik. baik ya. Dokter tadi aku udah panjang-panjang lebar gitu. Nyebutin glass skin, glass skin, glass skin, glass skin. Iya kan dokter? Sebelum kita membahas tentang si glass skin ini sendiri ala artis Korea, boleh disapa dulu untuk para Halo, halo baby kita yang teman-teman udah semua. Halo, hadir. halo, thank you banget udah datang di sini ya. Kita juga kedatangan para pecinta-pecinta K-pop dan juga ARMY dokter hari ini, iya. Mana suaranya? Ya oke baiklah ya. Baiklah dokter Richard, Yes. sebenarnya apa sih dokter rahasia wajah glass skin ala artis-artis Korea itu? Oke, kalau kita ngomongin glass skin sebenarnya kita mengarah ke kulit yang sehat ya. Sebenarnya kayak misalnya pori-porinya kecil, nggak ada bekas jerawat, terus juga teksturnya bagus, terus jerawatnya juga nggak terlalu banyak kayak gitu sih. Lebih lebih ke sana. Oke, berarti glass skin itu adalah sebenarnya diartikan dalam bersih tanpa pori-pori, lebih kencang, kenyal dan bercahaya gitu ya dok ya. Oke, nah jika bisa dokter sebenarnya apa aja sih yang dibutuhkan untuk mendapatkan kulit glass skin ini sendiri? Oke, kalau kita ngomongin si glass skin tadi, ada beberapa cara. Misalnya yang pertama kita bisa pakai skincare secara rutin. Misalnya kita pakai pembersih, kayak misal double cleansing dari pakai susu pembersih, toner, sabun. Terus bisa kita lanjutin lagi pakai misalnya retinol atau AHA/BHA Oke. sebagai eksfoliasi. Terus juga bisa pakai pelembab sebagai basic skincare juga. Sama paling terakhir itu paling penting adalah namanya sunscreen. Sunscreen itu udah paling dasar banget kalau kita Paling pakai. wajib. Paling wajib. Haram hukumnya keluar Betul. beraktivitas kalau tidak Betul, menggunakan sunscreen betul, ya setuju. Dr. Richard ya. Yes. Alright, karena kalau sunscreen ini tuh kayak semacam kunci untuk mengelok semua Betul skincare banget, yang betul kita pakai. Bukan begitu? Cantik-cantik aku? Betul ya. Oke, tadi dokter ada mention AHA, BHA dan juga retinol. Nah, gimana sih dokter cara yang tepat dalam penggunaan AHA, BHA dan juga retinol ini sendiri? Karena kita tuh kadang masih suka salah dalam konsep layering ya. Ada yang bilang AHA dulu, ada yang bilang sebenarnya urutannya itu seperti apa sih oke. dokter Richard? Kalau kita ngomongin si AHA sama si BHA itu kan sebagai eksfoliasi ya. Jadi salah satu bahan skincare yang tujuannya untuk eksfoliasi. Jadi ngebersihin sel kulit mati. Nah itu nggak boleh kita gabung sama si retinol. Karena dua-duanya itu bahan aktif yang bikin ngebersihin kulit. Nah itu nggak boleh digabung. Kalau misalnya kita pakai si AHA BHA itu dipakai hari ini, boleh pakai retinolnya nanti gitu. Jadi jangan digabung, jangan di layer. Oh Itu seperti nggak boleh. diselang-seling Betul, seperti itu ya kurang dok lebih kayak ya. gitu. Dan, Oke. dan juga kalau misalnya pakai retinol itu paling penting juga. Retinol itu khusus dipakainya malam. Malam Yes. ya. Nah kalau ngomongin retinol ini kan salah satu ingredients yang memang lagi banyak banget. Fungsinya pun juga kayak bagus banget. Nah dokter, kalau ngomongin retinol sendiri sebenarnya after step dari retinol itu tuh perlu nggak sih kita kombinasikan dengan ingredients yang lain dan yang paling rekomendasi itu kita mix dengan kandungan apa dok? Kalau kita ngomongin retinol itu bagus banget kalau kita combine sama niacinamide. Itu salah satu yang bagus. Niacinamide, oke. Jadi misalnya pakai retinol serum kita gabungin sama niacinamide. Oke berarti retinolnya dulu baru si serum. Niacinamide itu boleh. Oke. Nah setelah pakai retinol itu kita lanjut lagi ke pelembab. Kayak misalnya ceramide, kayak misalnya sunflower emulsion dari Dexkin itu udah ada ceramide-nya. Itu bagus banget kalau kamu kombinasiin retinol, lanjut lagi pakai ceramide. Nah oke, kalau ngomongin tentang layering dokter, maksimal sebenarnya kita tuh boleh layering serum itu kalau pada saat retinol night itu berapa banyak dok? Aku sih saranin cuman kayak bahan aktifnya jangan terlalu banyak. Karena Oke. kalau terlalu banyak pun kulitnya juga jadi stres lah, pusing Oke, terlalu oke, banyak. Jadi oke. cukup aja misalnya kamu pakein retinol, habis itu lanjut pakai pelembab, itu that's it, udah cukup sih. Oh sebenarnya itu sudah cukup, cuman kadang kita tuh kurang puas supaya kayak sekaligus gitu kan ya retinolnya niacinamide cus langsung kan. Biar cepet kayak artis Korea. Iya bener itu dokter, kadang kita tuh nggak sabaran gitu. Tapi direkomendasikan sama dokter Richard itu udah retinol aja cukup sama si moisturizer ya. Alright, nah tadi dokter mention bahwa tahapan terakhir dalam step untuk mendapatkan kulit wajah glass skin itu dengan menggunakan sunscreen. Betul. Sebenarnya dokter, kenapa sih dok harus pakai sunscreen dan apa yang terjadi jika kita tidak memakai sunscreen? Oke, jadi kita tahu di Indonesia ini kan panas ya. Paparan matahari itu sangat bisa ngerusak kulit. Misalnya contohnya secara jangka panjang bisa bikin yang namanya flek. Oke. Terus kayak kerutan-kerutan halus, bisa memicu juga yang namanya kanker kulit. Oh, Nah itu oke. sebenarnya yang paling penting kita cegah juga kayak gitu. Jadi misalnya udah paling penting pakai sunscreen minimal juga SPF 30.
itu harus dipakai supaya mencegah hal-hal tadi. Nah ini menarik lagi ngomongin sunscreen dokter sekalian ya ditanyain. Boleh. Sebenarnya itu 2 ruas jari atas ini atau full 2 jari ini dok? Nah kalau pakai 2 sampai 2 jari kayak gini, itu biasanya boleh sampai leher. Oke. Ya biasa kalau kita ngomongin 1 jari ini cukup buat wajah. Yang penting sebenarnya rata 1 wajah ketutup ke cover sama sunscreennya, itu yang paling penting. Gitu. Kalau misalnya 2 jari pun belum ke cover semua, ya tambahin lagi. Sesuai kebutuhan ya dok ya. Karena kita tuh masih suka bingung, ada yang bilang 2 jari, ada yang bilang 2 ruas jari. Karena itu berbeda. Berarti sekarang sudah dapat ilmu baru ya Boy ya. Oke baiklah. Dokter ya untuk tahapan tadi, kira-kira kita harus berapa lama sih melakukan step-step di atas untuk mendapatkan hasil kulit wajah glass skin ala artis Korea? Oke, kalau misalnya memang yang penting sih balik lagi konsisten. Yang pertama itu udah paling penting kalau pakai skincare itu butuh konsistensi. Jadi nggak bisa yang namanya baru hari ini pakai udah besok ngarep kayak artis Korea. Memang nggak bisa. Nggak bisa gitu. dong, Butuh sulap konsisten. Anda Nah, ya. makanya kurang lebih kayak gitu. Jadi biasanya kurang lebih sih sekitar 2 sampai 3 bulan kan ada perubahan. Jadi misalnya kulitnya jadi lebih cerah, jadi lebih pori-porinya lebih kecil, bisa sekitar sampai 2 sampai 3 bulan. Yang penting sabar, telaten gitu kan ya, jangan suka di skip pokoknya ya skincare-nya. Oke dokter mungkin kita langsung buka sesi Q&A Boleh, aja boleh. ya. Silakan untuk teman-teman yang punya pertanyaan silakan kakak. Ini dulu satu, iya kan? Dengan kakak siapa? Vita, Vita. Pertanyaannya sayang? ya aku mau tanya, kan baret itu aku langsung keluar jerawat beberapa Penggunaan apa sayang? retinol. Retinol, oke. Itu termasuk normal atau break? Oh, pada saat menggunakan retinol tiba-tiba breakout jerawatan gitu ya? Iya, baru Baru pertama kali dokter. Oke, kalau memang aku jawab ya langsung Iya. ya. Jadi kalau memang pertama kali ada kita ngomongnya fase penyesuaian sebenarnya. Karena retinol itu kerjanya dia ngebersihin sel kulit mati akan untuk produksi sel kulit baru lagi. Nah biasanya itu masih sebelum si sel kulit matinya bersih, sel kulit barunya tuh udah lebih muncul duluan, jadinya beruntusan, bisa jadi jerawat. Dan itu hal yang wajar banget kalau baru-baru pakai retinol. Jadi memang biasanya hal itu bisa lebih mendingan sekitar 2 bulanan. Makanya terusin aja, Oke. konsisten aja pakai. Tapi untuk pemula aku saranin boleh pakai 3 hari sekali untuk adaptasi kulitnya. Kayak Oke, gitu. berarti itu mungkin yang disebut dengan purging kali ya dok ya? Sebenarnya kalau di kedokteran nggak ada istilah purging. Kita Oke. ngomongnya lebih ke penyesuaian kulit aja. Penyesuaian, oke. Mungkin itu kulit kamu lagi adaptasi gitu kan ya. Namanya baru kenalan gimana sih kalau pacaran kan ada PDKT-nya dulu ya kan. Cukup menjawab darling, thank you so much ya. Dilanjutin aja, jangan menyerah, semangat ya. Oke, lanjut kita pertanyaan kedua kakak yang pakai kerudung hitam, manja. Iya, dengan kakak siapa saya berbicara? Assalamualaikum bunda. Dengan bunda siapa saya berbicara? Waalaikumsalam, dengan Bunda Sari. Iya Bunda Sari. Mirip ini ya mamanya Nagita Slavina loh. Ya, Mama Rita loh. Pertanyaan apa kak? Izin dok, nama saya Sari, usia saya 38 tahun. Saya tinggal di Jakarta. Saya baru memakai retinol sekitar 1 bulan yang lalu dok. Tapi di sini tuh kayak ada beruntus-beruntus gitu dok. Dia kayak ada sel-sel kulit mati. Tapi terus saya pakai tapi masih seperti itu. Apa harus saya hentikan atau bagaimana? Gitu. Sama sepertinya pertanyaannya dok ya. Aku jawab aja. Jadi sebenarnya sama aja sih kurang lebih karena memang tahap-tahap awal dibersihin dulu kulit bagian atasnya karena untuk produksi sel kulit baru. Kalau memang sebenarnya sampai muncul beruntusan yang nggak bisa hilang, itu boleh dikombin sama treatment misalnya kayak facial atau mungkin ada namanya cauter. Jadi bisa dikeluarin isi untuk lebih cepat. Kayak gitu. Tapi memang kalau misalnya kita rutinin pakai retinol aja itu akan butuh proses juga. Ujung-ujungnya tetap hilang, cuman memang lebih lama aja. Gitu. Gitu ya. Jadi Bunda silakan dilanjutkan aja ya, nggak apa-apa itu penyesuaian. Ya, terima kasih Bunda Sari. Lanjut pertanyaan ketiga sebelum kita masuk ke kuis. Dokter silakan pilih yang mana? Yang belakang aja tuh. Yang belakang, oke. Silakan kakak. Halo dok, nama aku Diana. Halo. Usia 25 tahun. Aku mau tanya seputar yang apa tadi ya? Oh, Dari catat pertanyaan. Udah dicatat udah loh. dicatat, iya.
Untuk pemakaian toner dok, kan ada tuh AHA BHA yang bentuknya dalam bentuk toner. Nah ada juga kan yang toner itu yang tipenya hydrating itu kan ya. Kalau misalkan kita setelah pakai AHA BHA toner itu, kita perlu lagi nggak pakai hydrating toner atau bisa langsung dilanjut serum yang lain gitu, misalkan kayak hydrating serum atau apa gitu. Itu yang satu. Yang Banyak sunscreen. ya sis, iya Aduh, benar. aduh aja, Oh iya Pak. benar. Oke nggak apa-apa sayang, silakan. Untuk sunscreen, kan tahu kalau misalkan sunscreen itu dipakai harus reapply berapa jam sekali. Itu harus skincare dari awal lagi atau cukup sunscreen aja waktu layeringnya itu. Makanya Yang pertama tadi ngomongin AHA BHA yang toner ya. Jadi kalau misalnya abis pakai toner yang exfoliating, aku saranin nggak usah pakai toner yang hydrating lagi nggak apa-apa. Pakainya pelembab aja itu udah cukup. Kayak gitu. Jadi boleh lanjut lagi ke serum, misalnya kayak serum yang ada ceramide atau mungkin kayak niacinamide itu boleh banget. Ya, terus yang kedua itu tadi ngomongin sunscreen. Sunscreen itu kan kita reapply setiap 3-4 jam sekali ya. Nah kalau misalnya udah pakai sunscreen, sebenarnya kalau untuk reapply cukup sunscreennya aja sebenarnya udah paling dasar. Tapi kalau mau dikombinasi lagi sama yang serum dan lain-lainnya boleh aja. Tapi kan kalau lagi ngirit nggak usah, nggak apa-apa. Gitu. Iya betul, cukup sunscreennya aja, set gitu ya. Terima kasih. Oke, sesi ini sudah kita buka 3 pertanyaan ya Dokter Richard. Yes. Mungkin kayaknya kita bagi-bagi kuis aja kali ya. Boleh. Oke, silakan simak pertanyaan dari kita ya. Siapa yang bisa menjawab langsung angkat tangannya. Kita akan berikan ada hadiah menarik persembahan dari Dexkin by Derma Express. Pertanyaan pertama. Coba sebutkan apa sih ciri-ciri kulit glass skin itu? Yang belum ya, kakak tadi belum ya kak ya? Belum. Kakak yang di depan dengan kakak siapa dan jawabannya apa kak? Nama saya Tia. Jawabannya tampilan kulit yang bersih tanpa kencang dan lebih bercahaya. Oke, bersih. Bersih, kencang, tanpa pori-pori, bercahaya. Apa satu lagi ya? Satu lagi. Kenyal. Betul ya. Selamat kakak, kita akan berikan hadiah nanti ada goodie bag dari Dexkin by Derma Express. Lanjut pertanyaan kedua. Tahapan terakhir dalam mendapatkan kulit glass skin itu apa sih? Kakak nih yang di tengah, silakan. Dengan kakak siapa? Aku Zahwa, tahapan terakhir itu yang terpenting sunscreen. Sunscreen, exactly, betul. Kita berikan goodie bag-nya. Iya, thank you ya. Pertanyaan terakhir, Dokter. Sebutkan platform penjualan dari Dexkin. Kakak tadi udah belum? Belum ya, oke. Silakan dengan kakak siapa? Kasihan dia lari-lari. Ada Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, apa lagi? Lazada. Udah kan? Udah betul. Selamat ya, kita berikan goodie bag spesial dari Dexkin by Derma Express. Kalau begitu ya, kita foto bersama dulu silakan. Sebelum kita tutup sesi talk show kali ini, untuk yang sudah mendapatkan hadiah kuis, boleh sayang? Tadi 3 orang boleh maju ke depan ya. Silakan, kita foto bareng dulu ya.